Halo teman-teman pemilih, sudahkah kalian tahu dena tempat pemungutan suara atau TPS? Dan tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilu tahun 2024? Mari kita cari tahu dena tempat pemungutan suara pada saat pemungutan suara. Perlu kita pahami bersama, untuk tempat pemungutan suara, sebaiknya berukuran panjang 10 meter, lebar 8 meter. Kemudian yang tidak kalah penting, tinggi meja bilik dari lantai, kurang lebih sekitar 75 sampai dengan 100 cm. Sedangkan untuk tinggi meja kotak dari lantai, kurang lebih 35 cm. Sekarang, kita cari tahu, apa saja yang ada di tempat pemungutan suara. Papan daftar pemilih. Letaknya berada di depan tempat pemungutan suara. Gunanya untuk membantu calon pemilih memastikan namanya tercantum di daftar pemilih. Papan daftar calon. Terdiri dari daftar calon presiden dan calon wakil presiden. Daftar calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Daftar calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Daftar calon Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Daftar calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota. Letaknya berada di depan tempat pemungutan suara. Biasanya bersebelahan dengan daftar pemilih. Gunanya untuk membantu calon pemilih mencari informasi tentang calon presiden dan wakil presiden, calon Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Papan nama tempat pemungutan suara. Letaknya berada di depan tempat pemungutan suara. Biasanya bersebelahan dengan daftar pemilih dan daftar calon tetap, atau di sebelah pintu masuk. Gunanya untuk memberikan informasi tentang nama tempat pemungutan suara atau TPS. Meja pencatat daftar kehadiran pemilih. Letaknya berada di sebelah pintu masuk. Gunanya untuk mencatat atau mengisi buku daftar hadir pemilih. Selanjutnya, tempat duduk pemilih. Letaknya berada di dalam tempat pemungutan suara. Gunanya untuk tempat menunggu calon pemilih yang sudah mengisi daftar hadir, sambil menunggu panggilan mendapatkan kartu suara. Meja ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara. Letaknya berada di dalam tempat pemungutan suara. Gunanya sebagai tempat untuk memberikan kartu suara kepada pemilih yang telah menunggu di tempat duduk pemilih. Meja pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Letaknya berada di sebelah meja ketua KPPS. Gunanya sebagai tempat untuk PTPS untuk mengawasi jalannya pemungutan suara. Selanjutnya ada tempat duduk saksi. Biasanya letaknya di sebelah PTPS. Gunanya untuk tempat duduk saksi selama pemungutan suara. Bilik suara. Jumlahnya ada 4 bilik. Gunanya sebagai tempat pencoblosan surat suara oleh pemilih. Selanjutnya kotak suara. Jumlahnya ada 5 kotak suara. Gunanya sebagai tempat untuk memasukkan kertas suara yang telah dicoblos. Abu-abu untuk memasukkan kertas suara presiden dan wakil presiden. Merah untuk memasukkan kertas suara Dewan Perwakilan Daerah. Kuning untuk memasukkan kertas suara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biru untuk memasukkan kertas suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Dan hijau untuk memasukkan kertas suara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota. Meja tinta. Letaknya sebelum pintu keluar. Gunanya untuk tempat mencelupkan salah satu jari pemilih yang telah selesai melaksanakan pencoblosan. Nah sekarang, sudah tahu kan, apa saja yang ada di tempat pemungutan suara pada saat pemungutan suara? Selanjutnya, kita akan mengenali posisi dan tugas KPPS pada saat pemungutan suara. Perlu diketahui, pada tempat pemungutan suara, terdapat 7 orang KPPS. KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4,
KPPS 5, KPPS 6, dan KPPS 7, dan dibantu oleh 2 orang tenaga linmas. Selanjutnya, mari kita lihat tugas masing-masing anggota KPPS di tempat pemungutan suara. Pada saat pemungutan suara, KPPS ke-1 atau Ketua KPPS, tugasnya antara lain, memimpin rapat pemungutan suara, memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, menyiapkan dan menandatangani surat suara. KPPS kedua, bertugas sebagai berikut, menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan memilih, surat pindah memilih, dan KTP elektronik atau surat keterangan bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus, sebagai dasar mendapatkan surat suara yang diberikan sesuai urutan kehadiran. Selanjutnya tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS ketiga, bertugas sebagai berikut, mengumpulkan surat pemberitahuan memilih, surat pindah memilih setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. Dan selanjutnya tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS keempat, bertugas 1. Memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. 2. Meminta pemilih menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dan formulir C pemberitahuan atau formulir surat pindah memilih. 3. Memeriksa kesesuaian antara pemilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik. 4. Apabila pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, maka memeriksa formulir pemberitahuan dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dan nama pemilih dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model AKAPKO daftar pemilih. 5. Apabila pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB, maka memeriksa formulir surat pindah memilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dan kesesuaian nama pemilih dengan salinan DPTB, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir model daftar pemilih pindahan. 6. Apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, maka memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, sehingga bisa dimasukkan dalam daftar pemilih khusus atau DPK. KPPS kelima, bertugas 1. Meminta pemilih menandatangani daftar hadir DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT. 2. Meminta pemilih menandatangani daftar hadir DPTB bagi pemilih yang tercantum dalam DPTB. 3. Menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir daftar hadir DPK. 4. Menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam DPTB atau DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A, daftar pemilih pindahan. 5. Mempersilakan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. KPPS ke-6, bertugas mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. KPPS ke-7, bertugas mengatur pemilih yang akan keluar dari tempat pemungutan suara atau TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Selanjutnya, mari kita mengenal posisi dan tugas KPPS pada saat penghitungan suara. Teman pemilih, mari kita kenali posisi KPPS, petugas ketertiban, linmas, panwasri PS, dan saksi di tempat pemungutan suara pada saat penghitungan suara. KPPS 1, KPPS 2,
KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6, KPPS 7, Petugas Ketertiban 1, Petugas Ketertiban 2, Panwas TPS, Saksi-saksi. Selanjutnya, mari kita kenali tugas masing-masing KPPS pada saat penghitungan suara. KPPS 1 bertugas sebagai berikut. 1. Memimpin rapat penghitungan suara. 2. Memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih, atau masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. KPPS 2 bertugas sebagai berikut. Membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS ketiga dan keempat bertugas sebagai berikut. 1. Mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. 2. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS kelima bertugas sebagai berikut. Melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS ke-6 dan ke-7 bertugas sebagai berikut. Menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan. Surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Perlu diketahui bahwa pada saat penghitungan suara, yang berada di dalam TPS adalah 1. KPPS, 2. Pengawas TPS, 3. Saksi dari Presiden atau Partai Politik atau DPD. Sedangkan untuk pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat umum berada di luar TPS. Jangan lupa, hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, datang ke tempat pemungutan suara.